Mulai cek sudah ya, kita pun karunia apa, maksimalkan. Jangan dia tidak cek dia pun karunia, dia cek orang lain pun karunia. Orang menyanyi di muka lalu suara macam kayak piring pica, tapi tampil di situ. Jangan begitu. Kadang-kadang ini kita yang di muka ini kita gugup karena orang lihat kita itu, dia lihat dengan pikiran apa, kita pusing. Dia lihat tadi ini orang yang berdiri di muka ini sulunas belum, atau lagi kita nih pusing ini. Wih, karena itu saudara-saudara, pikir kita pun karunia ya, Tuhan kasih apa, maksimalkan itu, maksimalkan. Nah, kalau kita semua maksimalkan semua, aman sudah itu. Tolong kami supaya kami dimampukan melakukan kehendak firman. Kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu berkuasa, dan karena itu biarlah menguasai hidup kami hari ini untuk pemberitaan ini. Jauhkanlah semua penggoda, pencobaan, baik di dalam kami atau di sekitar kami, supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari ini Minggu 12 Januari 2025 Majelis Node Gemit menetapkan tema ini, menjadi berkenan kepada Allah. Pembacaannya terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Ada sukacita. Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita belajar di bawah semangat pembacaan di Markus pasal 1 ayat 9 sampai 13. Ada dua perikop yang pendek isiannya, tapi sekira itu menjadi pertanyaan yang dari waktu ke waktu orang suka bertanya dua pertanyaan berkaitan dengan pembacaan ini. Pembacaan pertama itu, atau pertanyaan pertama adalah, kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Pertanyaan kedua adalah, kenapa Tuhan Yesus harus dicobai di padang gurun? Itu dua pertanyaan dari waktu ke waktu sering sekali ditanyakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkaitan dengan itu semua, maka kalau kita membaca pasal 1 dalam Injil Markus, mestinya memang kini kita taruh perhatian dari ayat 1 sampai nanti ayat 13. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mesti mengenal lebih jauh dulu beberapa orang yang ada dalam pembacaan itu, supaya sebentar kita bisa mengarahkan dia pada kesimpulan yang tepat. Pertama saudara-saudara, tentang Yohanes Pembaptis. Kita mesti mengenal lebih dahulu tentang Yohanes Pembaptis.
Pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 memperkenalkan Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Diperkenalkan di situ. Ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis adalah seorang figur yang menggenapkan nubuat. Nubuat perjanjian lama menggabungkan Yesaya pasal 40 ayat 3 dan Maleakhi pasal 3 ayat 1. Pak Pendeta, kenapa itu harus dijelaskan? Supaya jelas bahwa orang yang kepadanya Yesus datang untuk dibaptis itu bukan orang yang salah. Ini orang yang tepat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan peran dari Yohanes Pembaptis selanjutnya untuk memperkenalkan Yesus. Saudara-saudara, peran Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Mesias, Yesus. Dan kemudian memperkenalkan Yesus Mesias itu kepada dunia. Ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Jadi di awal mesti kita paham dulu siapa Yohanes Pembaptis. Gitu toh. Jadi saudara-saudara, jangankan soal Yohanes Pembaptis. Kita dalam tradisi bergereja saja, saudara mau kasih baptis anak-anak kan cek dulu di gereja mana toh. Siapa yang baptis? Dia pendeta kok atau dia pemain sepak bola? Kan kita mesti tahu pasti dulu dia. Nah, gitu. Itu pertama Yohanes. Kedua, walaupun informasi ini saudara tahu, tetapi dalam rangkaian khotbah ini saya ingin sampaikan ulang untuk kita mengenal sedikit lebih jauh dulu tentang Yesus. Yohanes sudah. Yang kedua tentang Yesus. Dalam diri Tuhan Yesus melekat dua hal. Dalam diri Tuhan Yesus melekat dua hal. Pertama, dia benar-benar Tuhan. Dan yang kedua, dia benar-benar manusia. Sekali lagi, Yesus itu benar-benar Tuhan dan benar-benar juga adalah manusia. Saudara, saya tidak harus menjelaskan panjang lebar soal bagian ini. Yesus yang benar-benar Tuhan dan Yesus benar-benar manusia. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari sebuah keyakinan iman bahwa dia adalah Tuhan, sekaligus juga dia adalah manusia yang sempurna tanpa dosa. Itu bagian dari keyakinan iman. Kalau video ini kemudian dinonton oleh banyak orang yang tidak beriman kepada Tuhan, dia akan bertanya banyak, pendeta, kalau dia benar-benar Tuhan begini, kalau dia benar-benar. Ini saya lagi berhadapan dengan yang semua percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya, saya tidak butuh penjelasan yang banyak. Saudara, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis di usia 30 tahun. Waktu itu Tuhan Yesus usia kira-kira 30 tahun. Usia di mana seorang dalam masyarakat Yahudi sudah boleh tampil di hadapan umum dan mengajar kepada orang-orang. Dia datang di usia di mana oleh masyarakat Yahudi 30 tahun sudah bisa berdiri di hadapan umum dan kemudian boleh mengajar. Dia ada pengikut-pengikut dan lain sebagainya. Saudara-saudara, informasi berikut ini penting. Saudara mesti dengar dengan baik informasi berikut ini. Belum. Ini masih yang saya baru lihat-lihat, ini bukan itu. Ini masih yang standar. Sebelum yang 30 tahun itu Tuhan Yesus ada di mana? Ini belum telat. Dia bersama-sama dengan keluarga, bertumbuh dan beraktivitas dalam keluarga. Dan sekarang saatnya di 30 tahun itu dia harus melaksanakan visi dan misi Allah. Keluar dari keluarganya, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi bagi dunia ini. Ya saudara-saudara, ya Tuhan Yesus sebagai manusia yang sempurna itu di tengah-tengah keluarga dia melaksanakan peran dan aktivitas bertumbuh sebagai anak dari sebuah keluarga tertentu. Dan sekarang
Dia harus mulai keluar dan melaksanakan hal yang begitu penting bagi kita umat manusia. Ada visi dan misi Allah untuk menyatakan tanda-tanda kerjaan Allah di tengah dunia, dimulai dari penebusan dosa atas umat manusia. Sekarang bagian yang ketiga. Kalau tadi Yohanes sudah ya, Tuhan Yesus sudah, sekarang kita belajar sedikit lebih jauh tentang orang-orang Yahudi dan baptisan. Ini yang saya bilang saudara harus mesti dengar sedikit. Saudara harus dengar baik-baik bagian ini. Satu, ada kenyataan bahwa sebelum sampai pada masa Yohanes dan Yesus, belum pernah ada orang Yahudi yang mau memberi dirinya dibaptis. Belum pernah ada. Itu sebuah kenyataan. Sebelum Yohanes dan Tuhan Yesus, belum pernah ada orang Yahudi yang mau memberi dirinya untuk dibaptis. Belum pernah. Kedua, orang Yahudi mengenal baptisan. Memang don tidak memberi diri untuk dibaptis, tapi orang mengenal baptisan. Tetapi apa yang mereka tahu di situ? Yang mereka tahu adalah baptisan dipakai oleh orang-orang bukan Yahudi yang mau masuk agama Yahudi. Yang mereka tahu tentang baptisan adalah baptisan dipakai oleh orang-orang bukan Yahudi kalau mau masuk agama Yahudi. Ketiga, menegaskan 1 dan 2. Ketiga, saudara, bagi mereka orang bukan Yahudi adalah orang-orang berdosa, orang cacat bercela, orang-orang yang kotor. Karena itu mereka harus dibaptis. Di luar Yahudi itu cacat cela, kotor, berdosa, makanya mesti dibaptis. Keempat, orang Yahudi tadi yang tidak mau memberi dirinya untuk dibaptis beranggapan bahwa sebagai umat dan anggota dari umat pilihan Allah yang adalah anak Abraham, keselamatan itu ada pada mereka, sangat terjamin. Dan karena itu orang Yahudi merasa dirinya tidak berdosa. Orang Yahudi rasa diri tidak berdosa. Mereka tidak terlepas dari Allah. Mau baptis untuk apa? Nah, kira-kira ini mesti jadi pemahaman awal yang baik bagi kita semua sebelum kita masuk pada pembacaan kita dan kemudian pesan-pesan untuk menjawab tema kita. Jadi di awal sudah terlihat perbedaan dalam pikiran dan tindakan tentang baptisan dalam masyarakat Yahudi dan masyarakat di luar Yahudi. Lalu kita membaca pembacaan ini, saudara-saudara. Di pembacaan ini menarik, saudara-saudara. Setelah kita memahami hal-hal tadi, maka pembacaan tadi menolong kita untuk memahami bahwa walaupun Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi Tuhan Yesus dibaptis untuk menyatakan kepada dunia, termasuk kepada orang-orang Yahudi, bahwa semua manusia berdosa dan butuh pengampunan dari Allah. Dia melakukan sebuah tindakan yang sangat berbeda dari orang-orang Yahudi yang lainnya, yang tidak pernah memberi dirinya untuk dibaptis karena mereka merasa tidak berdosa. Dan sekarang Tuhan Yesus memberi dirinya dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi untuk menyatakan kepada dunia dan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka sadar, ingat semua orang berdosa, dia butuh pengampunan dari Allah.
Itu mesti jadi kesadaran di awal. Pembacaan kita ingin menyatakan itu bagi kita. Kedua, dalam baptisan Yohanes terhadap Tuhan Yesus adalah bagian di mana Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang segera melaksanakan visi misi Allah di dalam diri Yesus Kristus untuk dunia. Nanti saudara kan lihat dalam pembacaan tadi kasih tahu, setelah baptisan itu nanti langit terkoyak dan tampaklah seperti burung merpati, ya bukan burung merpati, seperti yang menyatakan seterusnya. Ketiga, saudara-saudara, berkaitan dengan itu ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, adalah kutipan dari Mazmur pasal 2 ayat 7. Seberapa pentingnya Mazmur pasal 2 ayat 7 bagi orang-orang Yahudi, di mana setiap orang Yahudi berpendapat bahwa Mazmur ini adalah uraian tentang Mesias Raja, penuh kuasa, dan dia datang dari Allah. Semua orang Yahudi tahu itu. Mazmur 2 ayat 7. Bahwa ini uraian tentang Mesias Raja perkasa yang datang dari Allah. Pernyataan kedua, kepadanya aku berkenan, adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1. Yang memuat tentang hamba Allah yang menderita, yang puncaknya sampai pada pasal 53 kitab Yesaya. Pasal 42 ayat 1 tentang hamba Allah yang menderita, yang puncaknya ada di Yesaya pasal 53. Jadi saudara-saudara, dalam baptisan Yesus ada dua hal yang pasti, yaitu kepastian bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dipilih dan ditentukan oleh Allah. Dan kepastian itu sekaligus menunjukkan bahwa ada kepastian bahwa jalan yang ada di hadapannya adalah jalan salib. Hamba yang menderita sampai pada puncak kematian. Itu maksud dari teks ini. Yesus dibaptis, kasih tahu orang bahwa semua orang berdosa dan butuh Allah. Pernyataannya ingin mengatakan bahwa ini benar dari Tuhan, dan sekalipun dia dari Tuhan, dia harus menjalani jalan salib untuk visi misi Allah yang besar bagi keselamatan umat manusia. Kalau kita pindah pada bagian pembacaan yang kedua tentang Yesus itu baik di padang gurun, dua pernyataan ini penting, yaitu satu, ingat bahwa roh yang membawa Yesus pergi ke sana, pergi ke padang gurun. Saudara-saudara, ada satu waktu kami diskusi, orang bilang begini, Pak Pendeta, ada satu waktu ini setan bawa orang taruh di atas pohon kelapa. Cukup lama, dia lihat kita di bawah tapi kita tidak lihat dia. Saya tanya dong, bilang betul Bapak. Terus dorang melanjutkan kalimat ini. Berarti waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, ke puncak bait Allah. Itu sama dengan setan bawain orang pi pohon kelapa. Woi, waktu tanya itu kan saya juga pusing itu. Saya berdoa, Tuhan tolong kasih hikmat supaya saya jangan jawab salah. Dan ternyata bagian ini penting. Roh yang memimpin Yesus ke situ.
Bukan suanggi yang bawa, tapi roh yang bawa di situ. Jadi Tuhan Yesus tidak sementara kerasukan roh jahat atau apa kok dia, tidak. Roh menuntun ke situ. Kedua, dia dibawa ke situ untuk apa? Untuk dicobai. Sekarang dia akan masuk pada pelayanannya. Visi Allah yang besar di dalam dirinya sekarang akan dilaksanakan. Dan sekarang dia harus menjalani pertama sebuah pencobaan. Pencobaan di padang gurun paling tidak mengingatkan kita kepada dua hal, yaitu yang pertama, mengingatkan kita tentang perjalanan 40 tahun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Dan yang kedua, mengingatkan kita akan isi dari pencobaan. Godaan tentang makan minum, godaan tentang kuasa, godaan tentang jabatan. Yesus melewati itu semua. Kira-kira penjelasan teksnya begitu. Kita memahami Yohanes, cara berpikir Yahudi tentang baptisan, kenapa Yesus dibaptiskan, dan kenapa Tuhan Yesus harus dicobai di padang gurun. Saudara-saudara, itu kita lewati sudah. Saudara ingat Bapak itu sudah. Sekarang kita masuk pada pesan-pesannya. Tema kita bilang untuk menjadi berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi berkenan kepada Allah. Coba saudara berpikir dulu, renungkan dulu sedikit. Kita punya hidup ini berkenan kepada Tuhan Allah atau tidak ya? Coba berpikir dulu sedikit. Setelah saudara menemukan jawaban bahwa hidup saya ini berkenan kepada Tuhan Allah, pertanyaan kedua lanjutan dari itu adalah, kita berkenan kepada Tuhan Allah menurut kita atau menurut Tuhan Allah? Jangan sampai kita merasa kita berkenan kepada Tuhan Allah padahal Tuhan Allah bilang tidak. Karena pasti Tuhan Allah punya standar sendiri toh. Karena itu saudara-saudara, berdasarkan hal itu maka mari kita renungkan beberapa bagian ini sebagai pesan-pesan kita. Penjelasan tentang baptisan dan Yesus yang adalah Allah itu kan selesai. Tapi sekarang bagaimana kita untuk perjalanan hidup berkenan kepada Tuhan Allah? Saya kan tidak khotbah lagi untuk Tuhan Yesus toh. Itu khotbah untuk saya dan untuk Tuhan Yesus punya anak-anak hari ini. Satu, untuk hidup berkenan kepada Tuhan Allah harus dimulai dari satu, kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Kesadaran bahwa kita orang berdosa dan karena itu kita mohon pengampunan dari Tuhan. Sadar dulu bahwa kita butuh Tuhan, sadar dulu bahwa kita berdosa, saudara. Manusia ini bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama ada orang yang tahu bahwa dia berdosa tapi dia biasa-biasa saja. Bahkan beberapa orang mendukung. Kalau itu orang tukang pamaki, satu saat oto bel kok kaget dia pamaki, dong ketawa kok dari dulu mam tua pemulu memang begitu. Tahu ini barang salah, tapi hidup terus di situ. Nak mau hidup berkenan kepada Allah, bagaimana kalau tahu itu barang salah, tapi tidak mau? Renungkan. Hidup berkenan kepada Tuhan Allah dimulai dari kesadaran bahwa kita berdosa. Kita berdosa dan karena itu kita butuh Tuhan. Kelompok yang kedua ada kelompok yang tidak tahu kalau dia berdosa. Dia melakukan itu karena memang dia tidak tahu, dia bikin saja terus. Dia memang tidak tahu. Lalu bagaimana untuk tahu? Bagaimana untuk tahu bahwa kita ini berdosa? Caranya adalah memang mesti tahu kehendak Allah.
Bagaimana mesti tahu kehendak Allah? Ya dua hal ini tidak bisa dihindari. Dekat kepada Allah. Yang kedua membaca firman Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Nah, karena mau mengerti akan dosa dan kesalahan. Kalau tiap hari kita tidak pernah baca Alkitab. Kita ikuti semua story. Teman persekutuan punya story kita ikuti. Tersinggung lagi. Sudah tersinggung dari itu story, kita lanjutkan lagi ke grup sebelah. Bagaimana kita sadar kita belajar sesuatu dari kesalahan? Dekat kepada Allah supaya mengerti kita punya kesalahan. Kalau kita dekat kepada orang tua, dekat kepada kita yang sekolah dulu itu kan sekolah di zaman yang ada pengaruh penjajah cukup kuat, jadi ini guru separuh pun jahat. Wih, kalau dekatin nomor gitu, oh tidak, bab tua sebenarnya baik, tapi dia itu tidak mau kalau begini. Jadi kalau saudara ada masalah, saya ada masalah, datanglah kepada Allah. Datanglah kepada persekutuan. Bukan ada masalah, menjauh dari Allah, menjauh dari persekutuan. Datang. Johannes Calvin menulis begitu. Gereja adalah ibu, mama dari orang-orang percaya. Karena itu siapa mau tahu dia punya bapak, punya kesukaan, mau seperti apa, datanglah di dia punya mama. Supaya mama bercerita tentang, bapak itu dia punya mau begini, dia punya mau, dia suka ini, suka itu. Jadi mau hidup berkenan kepada Tuhan Allah itu dimulai dari situ, kesadaran. Sekaligus ini menggugat kita semua bahwa dekat kepada Allah itu bukan sebuah ketidaksadaran. Kesadaran. Bukan ketidaksadaran. Beberapa orang pikir kalau mulai dapat masuk roh kok tidak sadar itu dekat dengan Tuhan Allah. Wih, kalau tiap hari dekat dengan Tuhan Allah harus sama aku. Kapan kau tuh siap makan pagi? Kalau dekat ke Tuhan Allah harus semaput, tidak sadar. Kapan kita mau menyanyi pakai baju biru putih? Memang harus sebuah kesadaran. Nah, karena itu saudara, menjadi berkenan kepada Tuhan Allah itu dimulai dari kesadaran dulu, sadar. Sadar itu penting sekali tuh. Kita ini biasakan kalau nasihat anak dan sadar. Saya nasihat ada satu calon pasang nikah yang dong tidak mau lagi dengar orang tua, mau lebih koton sama-sama biasa. Poin orang tua dong juga kita yang kasih makan. Sadar. Cinta lagi bikin buta bos otak itu. Sadar. Kan kita kalau kasih tahu orang begitu tuh, sadar. Orang tua dong biasa nasihat kita bilang, anak dong sadar karena papa mama ini tua. Kotong pernah muda, tapi kamu ini belum pernah tua. Jadi sadar. Sadar itu sangat berkaitan dengan bukan saja sebuah kesadaran, tapi kewaspadaan. Sadar juga itu sangat berkaitan dengan ya tadi kita waspada, jadi berjaga-jaga begini. Mengenal sesuatu, itu kesadaran. Sadar. Itu masing-masing kasih tahu dia pun diri sendiri. Sadar. Kesadaran ini membawa kita sampai sadar yang paling tinggi. Ternyata kita manusia lemah sekali dan kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Mau hidup berkenan kepada Tuhan. Itu bagian pertama. Kita
penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, saya cerita sedikit. Kemarin saya pulang dari Jakarta, ini pramugari dong bercerita dengan saya. Pak Pendeta terbang-terbang tidak takut? Saya takut. Saya tanya kembali orang, kamu tiap hari terbang tidak takut? Takut juga. Biar kita semua takut. Bukankah kalau tiap hari menjadi biasa dan tanpa takut? Teman, tidak. Karena manusia, ini saya kira kesimpulan, manusia tidak tahu akhir dari hidupnya itu seperti apa. Padahal dia menggumuli banyak sekali pergumulan dalam hidup. Bayangkan kita ada anak masih kecil. Kita punya cita-cita bagi dia. Kita tidak tahu kita bisa mendampingi dia sampai kapan. Yang kita tetap hidup, kita kirim dia ke Surabaya waktu dia berumur 17 tahun. Pas muda air itu kita kirim dia ke situ. Itu yang kita masih hidup, apalagi waktu kita sudah mati. Oh betul, ternyata ketumpung kehidupan terlalu terbatas. Tidak ada satu manusia yang begitu kuatnya sampai dia tidak butuh Tuhan. Tidak ada satu manusia yang begitu sucinya sampai dia tidak butuh pengampunan dari Tuhan. Tuhan terlalu penting dalam hidup. Saudara jangan ragu bahwa Pendeta Yandi tidak akan pernah dapat informasi pencuri bangku gereja kok, pencuri apa, tidak akan. Saudara tidak akan pernah dapat informasi itu. Tapi di dalam hati tentang keinginan yang tersembunyi, Tuhan tahu bahwa kita sangat lemah di situ. Berdasarkan itu kita butuh Tuhan. Mulailah dari sebuah kesadaran itu. Satu. Kedua, marilah memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Susadar ini, bertobat ini, Tuhan su kasih pengampunan toh. Oh kita sadar Tuhan mohon ampun. Tadi pengakuan dosa. Saya setiap kali narasi tentang pengakuan dosa, saya suka mengucapkan kalimat yang mungkin saudara su hafal. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Sejenak kita merenungkan dosa dan kesesatan kita. Dan dengan jujur kita mengaku itu kepada Tuhan Allah. Sambil memohon pengampunan daripadanya. Lantas tambah dengan lagu tadi lagu apa lagu kedua tadi? Di saat ku berbeban, betul separuh. Betul. Dimulai omen dalam hati, Tuhan ampuni saya. Sudah, Tuhan ampuni. Tuhan terima kasih. Saya paling hafal ini Acilang, ini paling hafal saya pemberitaan anugerah. Yohanes 3 ayat 16. Saya tidak pakai saya karena ini semua terjadi itu kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang membuat kita yang tidak binasa. Dia kasih anaknya Yesus Kristus itu supaya kita. Saya suka pakai itu. Itu sekaligus berita Injil kepada seluruh dunia, kepada semua orang. Allah mengasihi dunia. Kalau Allah mengasihi dunia, berarti dia mengasihi saya. Kalau dia mengasihi saya, dia sudah mengampuni saya. Saya mesti bertobat toh. Bertobat. Pertobatan itu bukan tahan diri. Saya ulangi, saudara hafal baik-baik kalimat ini. Pertobatan bukan usaha tahan diri. Saya tidak mau minum lagi. Itu godaan terlalu kecil. Roh penurut Bapa. Daging, ini hari kita bilang, kalau suruh minum, kita bisa tahan tidak. Itu saya umur hidup juga. Pendeta Yandi berhenti rokok hampir 23 tahun. 12 Mei 2002 sampai sekarang sudah bisa tahan toh. Pertobatan bukan itu. Pertobatan itu perubahan cara berpikir. Kalau hanya godaannya minum rokok kita bisa, tapi kalau godaannya
uang, kenikmatan lain. Wih, bisa pertama kita, kedua dia bilang, coba dulu Pak, apa? Ketiga, yuk, mana kita lihat? Jadi bukan tahan diri Bapak, perubahan mindset, cara berpikir. Saya ulang, cara berpikir itu membentuk tindakan. Tindakan berulang-ulang jadi kebiasaan, kebiasaan jadi budaya, budaya menjadi karakter. Jadi harus mulai dari sini. Bertobat. Setelah bertobat itulah ini Sumantap baru bilang, pimpinlah aku. Tuntun kok pimpin. Ya Tuhan, minta dituntun oleh Roh Kudus di sepanjang jalan hidup. Karena godaan demi godaan banyak. Hari ini kita usir setan satu, dia pi ame kawan tiga. Kita usir tiga kali tiga kali tiga. 3 kali 3 kali 3 berapa? Masih gampang toh? 27. Kita usir 27, dia pi ame 3 kali 3 kali 3 kali 3. Masih dapat 81. Kita usir lagi dia 3 kali 3 kali 30 kali 303. Masih dapat. Minta Roh Kudus pimpin kita. Kalau Roh Kudus tidak pimpin kita, kedagingan yang pimpin kita. Kedagingan yang pimpin kita tuh menggoda kita. Saudara lihat saudara lihat pembacaan di yang kedua tadi. Ayat 13 kasih tahu, dan dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Terus hanya untuk mau kasih tunjuk kuasa bilang, jatuhkanlah dirimu dan malaikat-malaikat itu akan menatang engkau dan kakimu tidak akan tersandung kepada batu. Gampang itu bagi Tuhan Yesus untuk melakukannya. Tapi dia bilang, ada visi Allah yang besar, misi Allah di dalam dirinya, membuat dia tidak dituntun oleh kedagingan kita. Saya pernah bilang pada saudara tuh, ada orang yang bilang begini, Pak, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa orang waktu mau tangkap dia tidak kasih tunjuk kuasa sedikit tuh? Pas Tuhan bawa tombak datang, dia langsung bilang, jatuhlah 10 orang, ya lain takut. Terus dia lanjut, dia bilang, kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, makanya engkau tidak mungkin jadi Tuhan. Karena Tuhan itu dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh kita pun kemauan. Apalagi kemauan yang hanya berisi kedagingan. Ketiga, setelah kita sudah sadar, bertobat, memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, maka ketiga, harus mengetahui dalam melaksanakan visi misi Allah melalui kita. Itu hidup berkenan kepada Tuhan. Sekarang sudah bertobat, Tuhan sudah amankan kita. Orang mesti bertanya, Tuhan, apa maksud semua ini? Tuhan mau suruh saya buat apa? Saya mau bikin apa? Jangan menikmati keselamatan itu kemudian berdiam diri. Nyatakanlah sesuatu. Saya berulang-ulang kali bertanya kepada ibu pendeta, istri saya tanya, Mama, kenapa Tuhan izinkan kita hidup? Kenapa kita dikasih waktu ini terus ada? Ibu hanya bilang, kan kita pendeta, maka saya mau kasih tahu, kita hanya diberi waktu untuk melayani. Berarti visi Allah yang Tuhan kasih kepada kita, kita pakai dalam bentuk pelayanan. Saudara-saudara, dikasih bukan untuk pelayanan. Mungkin ada yang gambar gedung gereja. Ini kita pu gereja ini. Saya melihat ini kita pu gereja ini. Kalau sudah. Ini pendeta Yandi tidak bisa gambar. Saya kalau gambar dos korek api bisa, ini tidak bisa. Nah,
pakai itu barang semua. Tapi digerakkan oleh visi dan misi Allah di dalam diri bagi umat manusia. Gereja sudah jadi, semua orang masuk gereja, duduk dari awal sampai akhir. Jangan kita gereja jadi, penapisan gereja, don tidak masuk gereja lagi, tapi foto di muka gereja. Saya yakin yang di bagian pintu bawah, pintu atas itu, pasti banyak foto. Masuk di dalam, duduk sampai habis, mendengar apa yang harus saya kerjakan di dalam dunia ini, dalam pekerjaan profesional saya. Kan hari Minggu tuh tempat kita isi bensin toh. Hari Senin sampai Sabtu itu pergi, datang lagi isi bensin. Di beberapa gereja, untung dianggap tidak begitu. Tapi di beberapa gereja waktu mereka bertanya tentang bagaimana orang yang sudah ikut gereja tapi masih begini. Saya bilang begini, saya kasih contoh. Saya bilang di banyak gereja itu vokal grup kaum bapak sudah ada, mantap. Koma, tapi 2 koma ini menarik. Koma pertama, dorang latihan sampai 2:30 subuh. Sampai istri telepon, kau bilang lu mau tidur di gereja. Kenapa? Gara-gara latihan kita bakalai dalam keluarga. Nah itu dia pun koma pertama. Koma kedua, dorang titip pesan di istri atau di anak yang datang ke gereja. Kasih tahu pendeta bilang, nanti kami kaum bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Karena belum lengkap. Saya bilang, bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Ada yang menyanyi habis langsung keluar. Di luar dia cerita saya. Saya harus ulang pernyataan ini. Ada banyak orang tidak tenang di dalam gereja ini. Nanti dia suka keluar pas dia sudah dengar habis warta mimbar sebentar. Terus lagu terakhir, kita pun lagu terakhir ini, lagu apa ini? Ku sadari. Woi, pas dia dengar itu, dia langsung cepat-cepatan. Terus pendeta bilang, pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugas dengan selamat. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dia cepat-cepat dong. Supaya apa? Dari awal sampai habis. Supaya dengar apa yang Tuhan mau isi di kita. Kalau tidak bahaya ini. Kita mesti tanya di Tuhan. Tuhan, kita mau kerja apa bagi Tuhan? Kerja buat Tuhan terlalu manis. Tapi dia punya kalimat kedua suka beda. Kalau pendeta yang menyanyi dan jemaat yang menyanyi beda. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Kalau pendeta yang lanjut, biar pikul salib terlalu manis. Kalau jemaat yang menyanyi biar tanpa gaji. Baru kalau dia lihat ada pendeta yang begitu dia suara agak biar tanpa gaji. Saya langsung korek dia, maksud apa? Tapi kerja buat Tuhan. Ukuran-ukurannya jangan ukuran gaji. Berkat itu Tuhan siapkan bagi kita toh, masing-masing orang. Jarak dengan penyertaan Tuhan. Jarak. Saya mau mengulang gini saudara, kalau bekerja buat Tuhan tidak ada keraguan. Jangan ragu. Saya omong ulang ini, saya pas ada di Gorontalo, ada anak-anak kecil ikut jemput saya. Terus waktu makan siang saya tanya dia, Nona tidak sekolah? Tidak. Kenapa? Izin untuk apa? Jemput pendeta. Wow, mantap. Ada besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Wow. Tapi adek mau kaya jangan jadi pendeta. Adek mau jadi kaya atau mau kaya jangan jadi pendeta. Kenapa? Pendeta-pendeta hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat.
Di banyak tempat itu kalau persembahan jemaat dalam rupa uang, uang yang gambar proklamator itu jarang masuk gereja. Yang lebih banyak masuk adalah Patimura. Dia pahlawan. Karena itu kita tetap berjuang. Kenapa Patimura pegang pedang harus begini? Karena kadang-kadang ada yang ramas-ramas itu uang sampai Patimura pun pedang mau patah. Tapi jangan ragu dengan pemberian Tuhan, jangan ragu. Om Dodi hidup sampai hari ini, Pak Pendeta Dodi. Agape punya 4 emeritus. Hidup hingga hari ini. Ibu SBA, Pak Dodi, Pak Kris, Ibu Kisek. Hidup hingga hari ini. Kerja buat Tuhan apa? Jangan ragu deh, itu saya harus menyampaikan ini buat kita. Lanjut. Keempat, untuk menjadi berkenan kepada Tuhan Allah tuh memaksimalkan karunia-karunia. Mesti memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan kasih di kita nih. Maksimalkan. Pakai. Kalau saudara bisa menyanyi, pakai karunia untuk menyanyi. Kalau saudara bisa main musik, Kak Edwin pakai. Kak Edwin ini kadang-kadang saya heran. Semua lagu kita baru mau menyanyi begini, dia langsung tahu. Ini orang dengerin lagu kapan? Sampai lagu-lagu terbaru yang muncul di Oenlasi saja dia tahu. Kalau cinta LDR, dia ting 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 ting, dia langsung tahu. Dan saya pikir, memang mesti memaksimalkan kotompung segala macam ini tuh. Memaksimalkan itu bikin dia menjadi tambah luas. Saya ini kalau biasa menyanyi sama-sama di depan, saya jujur, saya mengaku dosa. Saya tidak pernah latihan. Tapi itu kalimat yang dipakai ke saya itu sangat memaksa saya masuk. Lagu gampang, Pak. Lagu subiasa. Wih, saya setelah ikut-ikut baru saya paham. Kapan saya ini bisa menyanyi lagu yang tidak gampang ya? Yang luar biasa kalau tiap hari hanya yang gampang, yang biasa. Kapan kita memaksimalkan semua yang ada di kita ini untuk yang luar biasa? Kalau yang biasa-biasa. Ada 1-2 singers bilang ke saya, bilang, Pak Pendeta bolehkah ini lagu, ini Mazmur ini kita baca? Saya menyanyi. Jadi memaksimalkan. Jadi mulai cek sudah kita pun karunia apa, maksimalkan. Jangan dia tidak cek dia pun karunia, dia cek orang lain pun karunia. Orang menyanyi di muka lah suara macam kayak piring pica, tampil di situ. Jangan begitu. Kadang-kadang ini kita yang di muka ini kita gugup karena orang lihat kita itu, dia lihat dengan pikiran apa, kita pusing. Dia lihat tadi ini orang yang berdiri di muka ini sulunas belum, atau lagi kita nih pusing ini. Wih, karena itu saudara-saudara pikir kita pun karunia ya, Tuhan kasih apa, maksimalkan itu, maksimalkan. Nah kalau kita sudah maksimalkan semua, aman sudah itu. Oke, itu soal keempat. Kelima, lay dua sudah habis. Berani berkorban dan menerima resiko dari konsekuensi apapun sebagai bagian upaya menyatakan visi Allah di tengah-tengah dunia. Kadang-kadang karunia kotong semaksimalkan. Kita semua melayani. Tapi mari kita jujur, seringkali kita tidak punya keberanian mengambil resiko. Kita tidak punya keberanian mengambil resiko. Pak Pendeta, saya hanya mau gereja, saya tidak mau live. Saya tidak mau. Saudara-saudara, tidak ada sebuah keputusan ikut Tuhan pun yang tanpa resiko, tidak ada. Pakai bahasa yang biasa diucapkan para rohaniawan, harus ada harga yang dibayar. Harus ada harga yang dibayar.
Yang gratis itu hanya kasih karunia. Tuhan mati bagi kita, gratis. Tapi yang lain-lain itu harus ada pengorbanan. Keberanian mengambil resiko dengan konsekuensi apapun. Dengan konsekuensi apa? Masa ambil resiko tidak mau ambil konsekuensi? Ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu serius. Sebentar kita akan ada dalam rapat jemaat, toh. Saudara ikut. Habis ini langsung rapat. Saudara ikut. Kita ambil keputusan. Tidak ada satu keputusan yang memuaskan semua orang. Tidak ada. Ada orang yang merasa tidak terakomodir dalam keputusan. Contoh misalnya, kita ambil keputusan gereja jam 9. Ini keputusan ringan ini. Gereja jam 9. Separuh bilang, Pak, kok kenapa soalnya ke jam 6 saya ke gereja lain? Itu separuh saya bilang begitu. Baru keputusan soal jam gereja. Separuh bilang, wih jam 9 sudah lalu siang. Itu waktu habis gereja mau pergi makan ini mie dong, orang suami kan habis semua. Masing-masing orang dengan perspektif masing-masing terus kita bilang, oke, keputusan jam 9 setuju? Ya pasti kita ambil suara terbanyak. Kan tidak bisa semua orang punya kepentingan terlalu di situ. Namanya keputusan adalah bagian di mana satu pihak yang mungkin merasa dikorbankan, tapi harus dari hati yang tulus untuk kita menyatakan itu. Nah, sebentar saya ajak saudara-saudara ikut semua dan jemaat. Kita ngomong, bercerita, tidak usah bertengkar, berkelahi, kan kita sidang, bukan kejuaraan tinju. Kita sidang. Saudara, ada makan siang kok majelis sebentar. Ada. Kita makan siang. Kalau memang waktu pembukaan sidang belum mulai, kita mulai duluan dengan makan siang, baru masuk sidang. Nah, kira-kira gitu. Jadi keberanian ambil resiko. Terakhir, saudara-saudara, padang gurun. Sebutan padang gurun itu sangat berkaitan dengan sebuah keadaan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan segala sesuatu. Bahkan Yesus pun mesti ada di situ. Kalau Yesus saja ada di situ, apalagi kita. Padang gurun. Kadang-kadang situasi hidup kita ini seperti padang gurun, penuh dengan berbagai-bagai hal. Saudara, gambaran tentang padang gurun saya gambarkan berulang-ulang kali kepada saudara. Negeri dengan air yang sedikit, di mana-mana hanya ada padang gurun pasir. Siang panas sekali, malam dingin sekali. Badai padang itu bisa datang kapan saja dan membawa kita pada kematian. Di situ disebutkan ada binatang-binatang di situ. Ada nyamuk, kalajengking, ular kobra, banyak situasi yang berat. Hampir-hampir kita seperti mau mati rasanya di situ. Tapi demi kepentingan hidup yang mau berkenan kepada Tuhan, mesti setia di situ, padang gurun sekalipun. Tadi kita menyanyi yang lagu di berapa itu, merubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Kita setia di situ. Saudara, jangan berusaha menyenangkan semua orang, karena itu tidak mungkin. Saya nasihat teman-teman pendeta yang baru ditabiskan dan tanya saya, Pak Pendeta, kira-kira apa yang bisa kita buat? Saya bilang, saudara, ada persoalan bisa selesai hari ini, ada yang besok, ada yang 2 tahun, ada yang engkau pindah pun, bahkan engkau mati tidak selesai juga. Tapi intinya engkau mesti melakukan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Kedua, saya bilang begini, jangan berusaha begitu rupa melayani sampai orang suka engkau, karena tidak mungkin semua orang suka engkau, tidak mungkin. Tuhan Yesus yang Tuhan saja masih ada orang tidak suka. Tuhan masih ada orang tidak suka. Bahkan bunuh kasih mati dia.
Apalagi macam kita kepala botak lah begini. Aduh. Kalau itu kerinduan kita, itu kerinduan salah besar itu. Mari kita ada dalam pergumulan bersama-sama di padang gurun. Tapi kotong coba untuk merasakan bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu bekerja. Menuntun kita sampai kita menikmati taman Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah badai yang besar itu. Di situ kita digoda banyak hal digoda tentang kenikmatan, digoda tentang jabatan, kuasa. Nah, di padang gurun itulah sekarang kita bertaruh. Tuhan memberkati kita, hiduplah sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Tuhan, tolong patrikan itu di dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami berkenan kepadamu. Kami rindu Tuhan, tapi kami manusia dengan kedagingan yang lemah sekali. Kuatkanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak. Kami rindu dituntun oleh Tuhan. Kami rindu ini masih awal-awal tahun 2025. Biarlah kami menjalaninya di jalan yang kau kehendaki. Tidak gampang Tuhan, tapi kami minta sekali lagi kepadamu. Tolonglah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.